Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten membahas soal doping ayam ya kawan-kawan. Kemarin ada subscriber Prabu Farm yang komen minta tolong dijelaskan soal doping ayam. Bukan kok soal saya itu ahli dalam bidang doping enggak ya kawan-kawan. Saya cuma menjelaskan sebatas apa pengalaman saya dan seberapa pengetahuan saya saja. Jadi misalnya kawan-kawan merasa kurang jelas, kurang lengkap, silahkan cari referensi yang lain, itu lebih mantap, lebih bagus. Cuma saya dalam konten ini menjelaskan sesuai kemampuan saya saja. Oke. Jadi untuk doping ayam itu adalah salah satu dapat dibilang kebutuhan tambahan untuk pemain ayam atau ayam hobi yang tujuannya adalah satu, meningkatkan performa permainan ayam. Nah, yang kedua, meningkatkan tenaga dan stamina permainan ayam. Yang ketiga, painkiller atau pembunuh rasa sakit. Jadi untuk mengurangi rasa sakit pada ayam ketika berlaga. Nah itu. Oke, kita urai satu-satu ya kawan-kawan. Untuk doping atau suplemen tambahan ketika ayam berlaga. Satu, fungsinya untuk apa tadi lupa saya. Ngomong dewe lali dewe. Satu, untuk meningkatkan performa ayam. Performa itu jelas hubungannya tadi stamina ya. 1 sama 2 sebenarnya hampir sama tadi. Performa sama tenaga itu ya berkaitan lah, dapat dibilang. Kita jelaskan untuk satu golongan aja ini. Jadi untuk stamina ayam, performa itu hubungannya ya memang tidak lepas dari tenaga ya kawan-kawan. Jadi untuk meningkatkan performa ayam, yang jelas dikejar adalah metabolisme dan juga kesehatan ayam itu. Jadi ditingkatkan di situnya. Jadi sebenarnya doping itu dapat dibilang perlu juga iya, benar. Tapi tidak perlu juga benar juga. Karena apa? Karena kita main ayam itu sebenarnya pakai doping itu karena nggak pede kawan-kawan. Kalau kita satu udah percaya diri dengan kualitas ayam kita, yang kedua kita udah percaya diri dengan kualitas rawatan kita udah maksimal, sebenarnya kita nggak perlu untuk buang-buang biaya untuk doping, itu nggak perlu kawan-kawan. Karena ayam yang bagus dengan pola rawatan yang bagus itu tenaga sudah maksimal, stamina sudah maksimal. Itu kalau cuma 6 ronde, 6 airan itu pasti masih oke, tenaganya masih bagus. Dengan pola rawatan yang bagus, pola makan yang bagus, pola training atau abaran yang bagus, itu 6 air pengalaman saya tidak masalah. Jadi masih full tenaganya. Kenapa saya bilang perlu tidak perlu? Dulu saya juga pernah nggak pede kawan-kawan. Nggak pede karena permainan saya sudah istilahnya meningkat dalam artian isiannya. T-nya itu udah meningkat. Biasanya saya main cuma di kelas ya 3 jutaan sampai 5 jutaan. Tapi ini istilahnya permainan ya cukup besar dalam hidupan saya ya. Belum, kalau untuk kawan-kawan mungkin nggak seberapa ya, tapi bagi saya udah cukup besar. Itu main 15 juta. Waduh, itu persiapannya udah kayak mau resepsi itu. Ribetnya saya bukan main gede nih, istilahnya seperti itu. Ayam yang saya mainkan juga bukan ayam muda. Dalam artian ayam udah menang, biasa menang bagus lah, dalam artian 3 juta, 5 jutaan itu udah menangnya cuma ya paling 1 air lebih sedikit, 2 air maksimal itu udah menang. Memang ayamnya teknik kerja pukul bagus dan jalunya ya 1 senti ini main banget.
Jadi saya berani main di 15 juta itu karena memang ayam ini udah layak di naik level lah istilahnya seperti itu. Cuma karena bagi saya uang segitu kan besar sekali ya kawan-kawan. Jadi saya persiapannya makan. Saya sampai beli doping yang menurut saya, sekali lagi menurut saya ya, bukan menurut penghobi pada umumnya. Bagi penghobi yang kelas, istilahnya kelas level sultan mungkin murah, tapi bagi saya ini doping ini udah cukup mahal. Saya beli dulu 1.700.000 kalau nggak salah itu. Doping itu 1.700.000. Wah, jadi ayam udah garapan mempeng lah, udah fit banget. Tapi karena ya itu tadi, begitu main di kelas besar saya istilahnya ya persiapannya itu rangkep-rangkep lah, serep-serep itu. Ibarat pengamanan itu ring 3 lah. Ayamnya mempeng, dopingnya bagus. Botohnya juga harus fit banget pokoknya. Seperti jangan sampai istilahnya seolah-olah jangan sampai ada kesalahan yang dalam persiapan yang bisa merusak permainan itu gitu. Jadi saya sampai beli doping yang harga 1.700.000. Oke, main. Karena saya belum pernah pakai doping terus terang kawan-kawan waktu itu. Ya pikir saya cuma tanya-tanya sama teman-teman yang biasa pakai doping gimana. Ya pas ngair ditetes aja. Dikasihkan pas minum pas ngair. Oke. Jadi pas masuk airan saya sendiri yang ngair saya nggak percaya sama botoh yang lain karena ini apalagi main besar ya. Saya main botoh sendiri. Saya botoh sendiri, begitu belum masuk arena kita kasih doping. Biasanya kan nggak pernah pakai doping, saya cuma rawatan sendiri paling gula Jawa. Gula Jawa itu kalau nanti kita deskripsikan itu juga termasuk doping karena itu untuk cadangan tenaga. Dulu pernah saya sampaikan daripada kasih nasi mending gula Jawa, larutnya lebih cepat seperti itu toh. Tapi ini saya pakai doping Thailand lampam atau apa itu istilah namanya saya lupa karena ya cuma sekali itu aja saya pakai doping, selanjutnya nggak pernah pakai. Nah itu oke, saya ikutin, belum masuk arena saya tetes, udah saya cekuk pakai air, saya pel-pel, saya lap-lap. Memang reaksinya cepat kalau untuk doping itu karena bagus ya. Kalau yang kurang bagus kan biasanya harus 15 menit atau setengah jam atau 1 jam sebelum pertandingan baru dikasihkan. Ini enggak, saya pas ngair langsung baru tak tetes. Masuk tak kasih air, masuk arena saya lap-lap, saya pel-pel. Tarung. Waduh. Saya benar-benar senam jantung gara-gara doping itu. Kebetulan hampir sama pola mainnya, ayam lawannya itu hampir sama-sama dapat dibilang ayam kontrol tapi tengok bagus lah. Seperti ini cepat, polanya ngimbangi. Cuma ini saya bisa lihat kelemahan pakai doping itu agresivitas ayam memang jadi luar biasa kawan-kawan. Cuma jadi nggak mukul-mukul. Jadi begitu ayam itu teknik gini, istilah bahasa Jawanya itu jil-jilan lah. Polanya itu nggak karu-karuan, ayam itu harusnya tengok gini lontel. Ayam ini cepat sekali, ayam yang saya bawa ini cepat sekali. Benar-benar touch screen, tengok dikit mukul. Ini jadi sak-sakan gini. Jadi dorong terus ngosak-ngosak gini. Harusnya udah bisa 5 kali 7 kali mukul, dia baru sekali mukul gitu. Jadi terlalu agresif, langkahnya terlalu cepat, tengoknya itu terlalu, musuh juga nggak bisa mukul karena dia cepat sekali. Langkahnya cepat, jadi lebih agresif, lebih berstamina. Tapi jadi kurang fokus gitu. Harusnya dia tengok dikit aja udah kena, itu lawan itu harus kena, udah bisa mukul. Tapi masih terlalu cepat gini. Saya senam jantung ya, namanya main seperti itu kan harapannya cepat langsung dapat. Kalau mau menang ya cepat langsung dapat seperti itu. Itu akhirnya juga menang juga, tapi kita harus main 4 airan, 4 ronde seperti itu. Waduh, bisa menang saya udah alhamdulillah banget saat itu. Jadi 15 juta kan bukan uang ya sedikit. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi pakai doping kawan-kawan. Jadi begini, dari pengalaman saya itu bisa saya jelaskan untuk doping itu cenderung bagusnya ketika ayam jangan buru-buru langsung diberikan. Jadi ketika ayam kita asor, kalau yang udah main di arena paham ya, ayam yang kasoran itu seperti apa. Tapi kalau yang baru-baru pemula mungkin nggak paham. Jadi ayam ketika posisinya di bawah atau
lagi terkena serangan terus, itu posisinya asor. Itu mau masuk ronde kedua baru ditetes doping. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan lagi staminanya, tenaganya lebih bergas. Jadi ayam seolah-olah pulih lagi gitu loh. Jadi bisa nututi kekalahan yang di ronde pertama itu. Untuk ngejar seperti itu baru bagus. Doping seperti itu penggunaannya. Jangan langsung diberikan di awal. Kalau untuk ayam kita memang rawatannya udah bagus, tenaganya udah bagus, nggak perlu dikasih doping. Kecuali ya tadi kalau ayam kita kasoran, kebetulan kok ketemunya lawan yang lebih bagus dan ayam kita keserang terus, nah itu masuk ronde kedua biar cepet pulih staminanya, biar bangkit lagi, tetes doping nggak masalah, seperti itu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Tadi kalau untuk saya sebenarnya penggunaan doping nggak begitu fanatik lah. Saya lebih percaya diri dengan kualitas ayam saya dan rawatan saya sendiri, seperti itu. Jadi kalau rawatannya maksimal, insya Allah tenaganya tetap full, walaupun 6 air tetap masih pukulannya masih bagus, seperti itu. Yang jelas ayam jangan sampai keteter ya, istilahnya. Memang kalau kita percaya kualitas kita, kebetulan di arena juga ketemunya nanti bisa yang ayam yang kualitas di bawahnya itu bisa, walaupun betah kuat, tapi kalau untuk 6 air tenaganya tetap maksimal. Untuk doping yang itu kalau untuk yang beli ya kawan-kawan, itu doping Thailand banyak mereknya, saya nggak bisa rekomendasi karena saya jarang pakai. Dalam artian saya nggak pernah nyoba satu-satu, nggak. Cuma ya kalau bisa cari yang pertama itu cari penjual yang benar-benar terpercaya ya kawan-kawan. Banyak sekali doping yang palsu, dipalsukan. Indonesia itu jagonya bikin KW. Orangnya baik kamlang, baik doping, itu waduh KW-nya banyak banget kawan-kawan. Jangan dikira terus mereknya tulisan seperti huruf Jawa, tulisan Thailand itu yakin Thailand, jangan. Itu yang KW banyak banget kawan-kawan. Jadi harus cari importer atau pedagang yang terpercaya. Syukur-syukur beli langsung dari Thailand juga bisa. Sekarang udah pasaran online udah gampang ya. Kita cari koneksi di Thailand, minta dikirim. Welcome di sana. Untuk pertemanan dunia ayam itu bagus. Karakter orang-orang Thailand dapat dibilang ya 80% lah. Banyak yang bagus orangnya. Seperti itu kalau mau beli yang doping yang kualitas bagus. Bahkan dulu sebelum itu, kalau ini kan udah di arena, tapi yang nyoba-nyoba istilahnya pas saya belum ada rekomendasi yang bagus, saya pernah nyoba pakai doping kuda juga yang disontek itu untuk memaksimalkan otot sama tenaga. Cuma ternyata saya ada salah langkah. Kemarin kebetulan pelanggan saya ada yang pemain kuda balap. Beliau benar-benar pro, pemain pro, sudah keliling dunia lah, bukan cuma Indonesia, di Salatiga sana. Wah, saya dapat pas kirim ayam, saya dapat ilmu lah. Beliau mau sharing, mau ngasih tahu saya. Oh, bukan begitu mas, pemakaian doping kuda tidak bisa kalau langsung dan efektif itu nggak bisa. Jadi harus ada perlakuan sebelum dikasih doping. Wah ya, wajar istilahnya, ayam saya nggak ngefek saya kasih doping kuda seperti itu. Cuma kan saya baru tahap uji coba ya, ibarat sparingan lah, untulan yang saya sontek seperti itu, gimana daya tahannya, gimana ngototnya, gimana pukulannya meningkat nggak, seperti itu. Cuma nggak efektif ya nggak tak teruskan, seperti itu. Itu dulu perjalanan saya ketika ingin tahu doping, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk doping sebenarnya itu tadi, kembali kita ke manfaat. Satu, untuk meningkatkan stamina dan juga cadangan tenaga, itu bisa kita akali, yaitu tadi pakai gula jawa diiris saja, diserut ya biar lembut, nanti kita kepel-kepel. Jadi ayam pas ngair itu kasih ya 3 ibu jari segini aja udah cukup lah, tidak usah terlalu banyak. Kalau udah kita serut itu cepat larutnya, kalau enggak ya dipotongi gini, ada dicuil-cuil itu, tapi lebih agak lambat, tapi stabil, malah justru tenaganya lebih stabil. Itu kalau main di atas 3 air, ibarat tadi telehnya segini, itu bisa habis kawan-kawan. Dengan tambahan air minum itu gula jawa bisa habis. Beda dengan nasi. Jadi sekali lagi kalau untuk tarung tidak usah kasih nasi ya. Ayam itu nggak mencerna. Kalau cuma tarung 1 jam itu nasi belum tercerna, nggak ada manfaatnya. Mending kasih gula, seperti itu. Kalau untuk bahan doping itu rata-rata pakai apa ya istilahnya,
Itu bahan utamanya rata-rata pakai ATP kawan-kawan. ATP itu apa tadi saya singkat tulisannya saya cari tahu adenosina trifosfat. Nah, itu kalau untuk nama kimianya itu adenosina trifosfat. Trifosfat itu adalah bahan istilahnya untuk menyimpan cadangan tenaga dan mendistribusikan di sel-sel tubuh hewan atau manusia juga ada itu ATP itu. Nah, bahan mau carinya di mana Mas? Pak? Online banyak. Tidak perlu saya jelaskan. Sekarang zamannya online, cari pesanan ATP gitu. ATP. Itu banyak mereknya, banyak ATP. Yang sudah jadi doping juga banyak. Bahkan di Indonesia istilahnya merek-merek ya, merek-merek brand lokal itu sekarang udah banyak yang produksi doping-doping ayam yang bahannya pasti tidak jauh dari ATP. Terus untuk yang lebih mudah didapat, bahannya apa? Itu kafein. Kafein itu gunanya sangat bagus sekali. Ya, tentunya bahan utamanya bisa dari kopi. Itu terserah kawan-kawan mau ngeraciknya bagaimana, tapi bukan kopinya ya, tapi unsur kandungan kafeinnya yang bermanfaat. Itu bisa meningkatkan stamina, bisa meningkatkan tenaga dan performa ayam. Atlet pun seperti itu. Minum kopi pasti gampangnya melek ya. Mata ini bisa melek gitu ya. Bisa lebih fokus, pikiran ini bisa lebih jalan. Jadi ayam itu tarung, walaupun kita sering mengklaim ya ayam tidak punya pikiran, tapi yo tetep kalau staminanya bagus dia juga seolah-olah bisa mikir loh, pinter mainnya kan. Beda sama ayam yang loyo gitu udah bodoh aja istilahnya. Ya seperti itu, bisa pakai kafein ya kawan-kawan, terserah mau kelolanya bagaimana, pokok kandungan kafeinnya yang digunakan itu. Beli kafeinnya juga ada, itu bisa meningkatkan stamina, bisa tenaga, fokus dan juga performa ayam. Seperti itu, dia pembunuh di dalam darah, istilahnya distribusi energi di tingkat sel itu bagus banget kafein seperti itu. Kalau untuk painkiller banyak banget ya kawan-kawan. Painkiller itu istilahnya pembunuh rasa sakit, jadi pengurang rasa sakit itu banyak banget. Dari bahan yang terlalu istilahnya dosisnya terlalu tinggi sampai bahan yang murah meriah istilahnya di apotek banyak banget. Kalau yang tinggi ya mungkin susah didapat ya, karena istilahnya itu banyak di negara kita masih dapat dibilang ilegal kalau dibeli secara umum, tapi kalau ada izinnya untuk keperluan khusus itu bisa. Nah, pintar-pintar kawan-kawan cari koneksi di dunia kesehatan atau dunia keamanan. Yang paling bagus itu apa ya? Kalau untuk tingkat 1 tetap opium ya. Opium itu ya hampir bahan dari morfin atau apa ya, itu pembunuh rasa sakit. Kalau kawan-kawan yang tugas di militer pasti paham ya, morfin seperti apa, itu bisa diambil sedikit buat ayam. Tapi ini saya nggak menganjurkan ya, cuma istilahnya kita buat gambaran aja, apa pengetahuan atau keilmuan. Itu paling bagus ya itu morfin itu, opium. Jadi ayam walaupun mungkin berdarah-darah kena jalu, kasih itu udah tetap gini terus, nggak ngefek. Hancur tapi nggak keok lah istilahnya. Kita kan pola main kita kan kalau bisa menang, kepepet nggak menang ya paling nggak draw. Jadi kita mengamankan uang kita kan di arena kan, peristiwa seperti itu. Jadi walaupun diajar jalu, tapi kalau painkillernya itu benar-benar top chair ya nggak kalah ayam itu, nggak mungkin keok. Saya pernah main ya dapat musuh bos lah istilahnya, dia bagus banget dopingnya, entah pakai apa, udah hancur kepalanya, udah kayak tomat pecah itu kena jalu sampai 6 air, baru kurang 1 menit baru keok gitu. Istimewa. Cuma ya sekali lagi kita ya mau bagaimana itu tergantung settingan kita mau main sportif atau mau main istilahnya bener-bener safe. Nah, bener-bener safe ya harus persiapan amunisinya di samping ayam, obat-obatan juga harus siap seperti itu kawan-kawan. Kalau untuk yang alami itu dapat dibilang ya murah meriah, sesuai prinsip ilmu saya, murah meriah, tapi ya tahapnya lama, itu banyak juga.
seperti kunyit, jahe, daun peppermint, temulawak itu mengandung painkiller juga kawan-kawan. Cuma kan dosisnya kecil ya. Obat-obatan juga ada semacam paracetamol, terus asam efenamat itu juga pereda nyeri, pereda sakit, tapi dalam dosis yang kecil. Untuk penggunaannya ini istilahnya saya cuma berikan ilmunya, saya tidak berani menyarankan untuk takaran atau bagaimana cara penggunaannya. Karena namanya obat-obatan itu terlalu beresiko. Saya tidak mau disalahkan, cuma saya memberikan pengetahuannya saja. Terserah bagaimana kawan-kawan mau menggunakan yang mana. Banyak sekali obat-obat painkiller yang bisa diterapkan untuk mengurangi rasa sakit ketika ayam berlaga. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi untuk doping penggunaannya kalau saya itu tidak begitu perlu. Yang utama adalah kita yakin dengan kualitas ayam kita. Yang kedua kita yakin dengan pola rawatan kita yang bagus. Di arena tetap tenaga stabil, tetap bisa menang. Tapi kalau kurang pede atau buat nututi ayam asor, nah itu baru doping kita perlu mainkan. Jadi biar ya menyelamatkan tadi itu pundi-pundi rupiah yang kita mainkan seperti itu ya kawan-kawan. Tapi tidak pokok ya kawan-kawan. Jadi nanti kalau mau cari doping, yang paling mudah ya beli gitu aja lah, buat beli jadi. Yang penting kita tahu penjual yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar asli dari Thailand itu bagus-bagus. Cuma jangan beli yang KW. Kalau KW kadang kita udah harganya mahal, kualitasnya tidak terjamin seperti itu. Oke kawan-kawan, untuk sharing konten soal doping sekiranya sekian dulu. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Kalau sekiranya bisa saya jawab, insya Allah saya jawab sebatas pengalaman dan sepengetahuan saya. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.